akan bernyanyi, namun sebelumnya kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Cari pasangannya masing-masing ya. Bagi ikuti yang akan yang ada pasangannya cari pasangan semuanya ya. Tuhan Yesus, kami syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul lagi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami akan memuji muliakan nama-Mu, kami juga akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami walaupun kami ibadah online, tapi kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Adik semua masih semangat ya? Masih dong. Nah, di rumah juga kakak yakin masih semangat.
Halo, selamat pagi semuanya ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu kakak akan pimpin kita di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih sayang-Mu. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang pimpin dan sertai kami sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Ya, Kejadian 15 ayatnya yang ke-5. Lalu mari kita buka juga di dalam kitab Ibrani. Ya. Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-5 ya, bagian B. Nah, kita akan baca ya. Untuk yang pertama di kitab Kejadian pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5 ya. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 15 ayatnya yang ke-5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ya, lalu mari kita buka di kitab Ibrani. Ya, kitab Ibrani. Mari kita buka kitab Ibrani pasal yang ke-13 dan ayatnya yang ke-5 bagian B. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ya, terpujilah firman Tuhan dari kedua ayat yang kita telah baca dan dengarkan tadi. Nah, kalau kita lihat ini ya di dalam kitab Kejadian, pasti kalian sudah tahu ya, pasti adik-adik sudah tahu kita mau melihat siapa yang dibicarakan di dalam kitab ini. Satu tokoh yang dibicarakan dalam kitab ini. Ya. Kalau di sini dikatakan di dalam kitab Kejadian ini dikatakan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Namu ini siapa? Ada yang tahu? Ya, Abraham. Ya, jadi ini adalah janji Allah kepada Abraham. Nah, janji apa itu? Nah, jadi adik-adik, kalian mungkin sudah pernah dengar ya bahwa Abraham ini salah satu tokoh di Alkitab ya yang diberikan janji oleh Allah ya untuk mendapatkan seorang anak ya atau keturunan. Tetapi sangat lama ya, bahkan mereka sudah tua ya, sudah kakek ya, si Abraham dan istrinya si Sarah sudah nenek ya, atau sudah tua, memang sudah berumur, tapi mereka belum punya keturunan ya. Nah, tetapi janji Allah ini terus ya difirmankan oleh Allah kepada Abraham. Nah, tetapi yang terjadi adalah dari penantian Abraham dan Sarah istrinya ini ya, mereka sulit untuk menunggu, tidak sabar ya si Sarah ini ya. Nah, karena tidak sabar si Sarah ini ya, istri dari Abraham ini, untuk menunggu anak ya yang telah dijanjikan oleh Allah, akhirnya Sarah ini ya menyuruh Abram untuk menghampiri hambanya. Hambanya itu ya kalau kita katakan kayak pembantu begitu ya, yang tinggal di rumah begitu. Nah, siapa hambanya itu? Hambanya itu yakni si
Hagar. Ya, jadi Hagar ini tinggal bersama dengan Sarah dan juga tinggal dengan Abram, ya. Mungkin bantu-bantu begitu ya di dalam rumah mereka begitu. Nah, jadi karena tidak sabar Sarah ini mempunyai anak, akhirnya dia suruh sama si Abraham, ya, ayo kamu hampiri si Hagar, ya. Kemudian Abram dan Hagar akhirnya kawin, ya. Hagar menjadi istri dari Abram. Lalu tetapi kan ini bukan ini janji Allah, ya, bukan dari Hagar tapi dari Sarah. Tapi karena Sarah tadi tidak sabar, ya, tadi akhirnya disuruh Abram untuk menghampiri Hagar. Akhirnya hamilah si Hagar, ya. Hagar sudah menjadi istri Abram. Tetapi ya dari peristiwa ini, ya, Hagar sudah hamil. Hagar ternyata dia meninggikan diri. Ya, dia rasa dia sudah punya anak dari Abram. Akhirnya dia seakan-akan berkuasa, ya, dibandingkan Sarah. Ya, hal ini yang membuat akhirnya Sarah marah. Dia marah lalu mengusir Hagar. Ya, dia mengusir Hagar dari rumahnya. Hagar kemudian pergi jauh dari rumah, ya, Abram dan juga Sarah. Nah, di tengah-tengah perjalanan, ya, sementara Hagar lagi duduk, ya, Allah kemudian menghampiri, ya, dan kemudian berfirman kepada Hagar, ya. Allah menegur Hagar supaya dia merendahkan diri, tidak sombong, walaupun dia sudah mengandung anaknya Abraham. Dia menyuruh Hagar untuk pulang, ya, supaya dia tidak di luar, ya, tapi dia kembali lagi ke rumahnya Abram dan Sarah. Akhirnya Hagar kemudian merendahkan diri dan dia kembali ke rumahnya Sarah dan Abram. Nah, akhirnya Sarah ini nanti dia akan melahirkan anaknya ini bernama Ismail. Tetapi sekali lagi, ya, janji yang Tuhan berikan kepada Abraham bukan dari Hagar, tetapi dari Sarah. Ya, bukan Ismail anak yang dijanjikan oleh Allah, tetapi siapa? Iya, tapi Ishak. Ya, nanti, ya, janji itu akan dibuktikan. Ya, Sarah, ya, akan melahirkan seorang anak yakni Ishak, ya, begitu. Nah, apa yang kita bisa lihat dari cerita ini? Ya, dari cerita Allah yang menjanjikan keturunan kepada Abraham dan juga Hagar, ya, yang diizinkan Tuhan untuk melahirkan seorang anak dari Abram, tetapi itu bukan anak dari janji itu, ya. Yang kita bisa lihat adik-adik adalah Tuhan tetap menyertai umatnya. Tuhan kalau dia sudah berjanji, ya, pasti dia akan tepati, ya. Kalau dia sudah berjanji menolong kita, pasti dia akan tetap tolong, ya, begitu. Dan Tuhan mengasihi, ya, Hagar. Kita bisa melihat Tuhan mengasihi Hagar, ya, walaupun memang Hagar bukan apa ya, kalau dikatakan di situ bukan menjadi ibu dari segala bangsa, ya, begitu. Di sini dikatakan bahwa Sarah lah yang akan menjadi ibu, ya, keturunan dari semua bangsa yang ada di dunia ini, bukan Hagar. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Hagar, begitu. Nah, kita bayangkan, ya, Hagar saja orang yang bukan dari keturunan yang dijanjikan oleh Allah itu dikasihi oleh Allah, ya. Apalagi kita yang Tuhan telah pilih, ya, Tuhan telah pilih sejak sebelum kita lahir. Tuhan telah pilih bahwa kamu adalah pilihan saya. Tuhan sudah selamatkan kita dan Tuhan akan tetap menolong kita, gitu. Jadi mungkin saat ini kita, ya, mungkin punya kekhawatiran, ketakutan
kok Tuhan tidak pernah lagi memberikan mujizatnya ya, tidak lagi terlihat menolong kita ya. Tetapi ingat sekali lagi, Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menolong, menyertai. Ya, percaya, intinya adalah kita percaya terhadap Tuhan. Ya, bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Ya, kita terus merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan. Ya, suatu saat Tuhan akan berikan bukti. Ya, Tuhan akan memberikan apa yang telah Dia janjikan. Begitu. Nah, saat ini mungkin kalian ada yang berpikir ya, kedepannya saya mau bercita-cita jadi apa? Oh, saya mau bercita-cita jadi dokter, saya bercita-cita jadi tentara, ya. Atau Tuhan, kedepannya saya menjadi orang yang sukses, ya. Begitu. Tuhan, kedepannya saya mau seperti ini, ya. Percaya kepada Tuhan. Tetapi ya, dari semuanya itu yang terpenting adalah percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kamu. Ya, begitu. Jadi adik-adik ya, kiranya firman Tuhan saat ini menolong kita ya untuk tetap bersyukur ya, bersyukur kepada Tuhan, bersukacita kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita semua. Ya, Tuhan mengasihi Abraham, Tuhan mengasihi Sarah, Tuhan mengasihi Hagar yang bukan dijanjikan ya, yang tidak ada di dalam janji itu, tapi Tuhan tetap mengasihi Hagar. Nah, Tuhan yang sama itu mengasihi kita semua ya. Tetap semangat ya adik-adik dimanapun kalian berada, apalagi saat ini lagi corona ya, kalian tidak bisa keluar, mungkin tidak bisa bermain di luar. Tetap semangat, tetap bersukacita kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang setia menolong umatnya ya. Nah, untuk ayat hafalan ya yang tadi di kitab Ibrani ya, Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-5 bagian A. Ya, itu adalah ayat hafalan kita untuk minggu ini ya, yakni Ibrani 13 ayat 5 bagian B ya, bagian B. Yang berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingat, ini janji Tuhan loh. Jadi kalau Tuhan bilang saya tidak akan meninggalkan engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau ya. Jadi kalau sekarang ada yang takut, ada yang khawatir, aduh ya, merasakan hidup ini terlalu berat, ingat Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Apalagi yang tadi yang punya cita-cita ya, ke depan mau jadi seperti apa, ingat Tuhan sudah punya rencana yang terbaik dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, Tuhan akan menolong dan menyertai. Mari kita berdoa ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata ya. Kakak aja kalian bersyukur kepada Tuhan ya, bersukacita kepada Tuhan karena Tuhan menolong kehidupan kalian. Tuhan setia kepada kehidupan kalian hingga sampai saat ini, walaupun memang kalian begitu tidak setia kepada Tuhan ya. Kalian sering nakal, kalian sering tidak mendengarkan perintah Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang sangat indah mengenai sebuah cerita mengenai Abraham, Sarah dan Hagar. Tuhan yang memberikan janji kepada Abraham untuk mempunyai keturunan dan Tuhan telah menggenapi itu. Kami percaya Tuhan juga yang menolong kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tetap menyertai kami. Kuatkan kami Tuhan di saat-saat kami takut mungkin Tuhan, kami khawatir Tuhan, kami merasa sendiri Tuhan. Tuhan kiranya kuatkan kami. Dan kami akan terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Walaupun orang yang kami sayangi meninggalkan kami, teman-teman kami mungkin juga akan meninggalkan kami, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ya selamat pagi. Kiranya firman Tuhan terus menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan di tangan kanan. Sambil persembahan diberikan, mari kita angkat satu pujian. Nanti setelah memberikan persembahan kita ulang, baru kita bergerak ya. Tuhan Yesus, kami syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul terlebih Tuhan. Kami juga bersyukur, kami boleh beribadah dan kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami juga bersyukur, kami boleh mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan yang menjadi persembahan yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan. Amin. Adik-adik, kita bersyukur karena kita boleh beribadah hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita sudah mengumpulkan persembahan, kita juga sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sudah kita dengar tadi, kita boleh menyimpannya dalam hati kita dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Bapak Abraham dan juga Sarah yang tetap setia dan tetap sabar dalam menanti janji Tuhan. Untuk itu sebelum kita mengakhiri ibadah kita,
kami boleh mendengar firman-Mu yang mengajari kami untuk tetap setia dan tetap sabar dalam menanti janji Tuhan. Tuhan, tolong kami biar kami boleh belajar dari tokoh Abraham dan Sarah yang tetap setia di hadapan. Tuhan, berkati kami juga, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kau berkati kami sepanjang minggu ini, kami akan melakukan segala aktivitas kami akan belajar di rumah